Let's we praise God together. Come on. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feeling, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. I'm only wanna sing. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King, I can't imagine why I will do this all for hype, 'cause it's all to lift you high. Yeah. Hey. Come on, sing. You don't want perfection, just my soul attention. All I have is what I give. More than a song that lasts for a moment, I live a life full of honest worship. If I hear you sing, that I sing with a purpose. All the praise, Lord, you deserve it now. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King, I can't imagine why I will do this all for hype, 'cause it's all to lift you high. Yeah, hey. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap yang kami miliki Tuhan. Come on sing, I will only sing. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang sangat baik seperti Engkau Tuhan. Karena hanya dari-Mu Tuhan, pertolongan-Mu pada kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, takkan pernah meninggalkan. Kau buka jalan bagiku saat ku hilang harapan. Tak sedetik pun terlambat, tangan-Mu tak pernah gagal. Sempurnalah rencana-Mu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku
selalu beserta, padamu aku percaya. Tak sedetik pun kau biarkan Tuhan, tak sedetik pun terlambat. Tanganmu tak pernah gagal, sempurnalah rencanamu, terbaik bagiku. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasamu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janjimu. Hanya darimu, hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera, kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kami sembah Engkau Yesus, oh, hanya darimu pertolonganku Tuhan. Kau Tuhan yang tak terbatas, amin. Kuasamu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janjimu. Hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera, kau selalu beserta, padamu aku percaya. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasamu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janjimu. Hanya darimu pertolonganku, damai sejahtera, kau selalu beserta, padamu aku percaya. Damai sejahtera, kau selalu beserta, padamu aku percaya. Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Pastinya baik-baik dalam penyertaan Tuhan yang selalu baik buat kehidupan kita semua. Amin. Dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan dari Kaos Marwijaya, di mana bertempat tinggal di Bandung, dan jadi berkat buat kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, mengucap syukur dimanapun kami berada, mendengarkan, menyaksikan, kami percaya Tuhan ada di sana.
Dan biarlah Tuhan setiap kata-kata yang keluar jadi berkat bagi kami. Untuk kami semakin tahu mengarahkan kami akan Tuhan, mengarahkan kami akan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati kau semua yang ada, biar dengan perkataannya keluar dari perkataan Tuhan, berkat Tuhan menyertai dalam setiap perkataan yang ada, jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman, aku mau sharing buat hal yang berkaitan tentang tema bulanan ICI itu tentang balance. Balance itu seimbang. Nah, seimbang dalam hal apa? Pola hidup, pola makan, pola kerja, pokoknya seimbang. Terus ada istilah Jepang tuh bahasnya apa ya? Ikigai. Kalau kita bekerja, kalau kita hidup seperti yang kita mau, peace, damai, joy gitu. Kalau dapat pekerjaan, kuliah, atau apapun yang kita mau, damai, joy. Kalau dapat pasangan hidup, pacar yang seperti kriterianya kita mau, oh damai, joy. Terlalu banyak gitu, maksudnya kriteria balance tuh sangat banyak, jadi nggak ada penjelasan pastinya gitu. Nah, balance tuh situasi dan kondisi di mana segalanya berjalan dengan baik, seolah-olah proper. Karena banyak aspek di kehidupan kita yang nggak bisa kita kontrol semuanya. Kita punya keluarga, relationship, friendship, hobi, pekerjaan, struggle, pikiran, masalah, kegalauan, dan banyak lagi hal-hal lainnya lah. Tapi aku mau ngingetin, kalau balance di dalam kebenaran firman Tuhan adalah di mana Kristus menjadi fondasi dan pusat segalanya di kehidupan kita. Karena dia itu firm foundation. On the Christ, the firm foundation, the solid rock, the solid ground we stand. Kita berdiri di dasar landasan iman di dalam Kristus. Apapun situasi, kondisi yang kita pegang, bukan kita lihat keadaan karena kita tahu realita tetap harus kita hadapi. Tapi kita di mana kita berpijak, di mana kita berpegang, di mana kita percaya gitu. Saat pikiran kita tertuju pada kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi dan berjalan bersama-sama di dalam rancangan Tuhan. Christ Center Life. Kristus adalah pusat dari segala aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kali ini saya mau mengupas lebih dalam tentang hal yang berpengaruh dengan balance itu sendiri. Itu wholeness, yaitu kepenuhan di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, wholeness. Oke, saya ada ilustrasi sedikit. Boleh teman saya tolong bawain botol ya, sedikit ilustrasi supaya ada gambaran. Ini adalah botol yang penuh, menggambarkan karakter seorang di dalam Tuhan, punya kepenuhan, tahu identitasnya, tahu kejelasannya seperti apa, tahu otoritasnya di dalam Kristus seperti apa. Sedangkan ini adalah botol yang kosong, yang nggak ada isinya, kosong. Nah, let's say ya, kita mengalami banyak sekali hal di dalam kehidupan, masalah, struggle, kegalauan, kesulitan finansial, pendidikan atau apapun, karena itu bagian dalam hidup kita. Kita nggak terlepas dari itu. Mau orang kaya, orang nggak kaya sekalipun, pendekar atau apapun pasti ada masalah dalam hidupnya. Ya, ada resiko atau apapun yang kita tanggung. Kalau kita penuhi dalam Tuhan, masalah bisa terjadi. Masalah menekan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin jatuh. Tapi tetap utuh penuh. Ini yang kosong. Masalah datang, silih berganti, kesulitan datang, struggle datang, dan tanpa tanpa isi, tanpa identitas yang jelas, tanpa lingkungan yang tepat, tanpa cell group, tanpa gereja, tanpa firman Tuhan, hancur. Semakin menjauh, semakin isolasi karena dia kosong, hancur. Nah, aku mau jelasin ke teman-teman, cuma menanamkan dari ilustrasi ini sedikit. Kepenuhan di dalam Kristus itu benar-benar basic, benar-benar foundation di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Bukan seberapa baik keadaan kita, bukan seberapa nyaman hidup kita, tapi kita tahu di mana kita berdiri, di mana kita berpijak dan siapa yang jalan sama kita gitu. Di dalam Tuhan kita tetap utuh, kita tetap tahan uji. Bahkan Tuhan bilang kita dimurnikan serupa segambar dengan Dia. Dibentuk hari demi hari more and more to be like Jesus. Bagaimana berpikir dengan cara pikirnya Tuhan, gimana menghidupi panggilan Tuhan, gimana mengasihi Tuhan, gimana mengasihi sesama. Karena kita nggak mungkin sanggup kalau pakai kekuatan kita sendiri gitu. That's why wholeness, kepenuhan yang sejati itu adanya di dalam Kristus. Bukan seberapa banyak uang yang kita punya, bukan seberapa pintar kita, tapi gimana identitas kita itu di dalam Tuhan.
Karena bukan berarti kita nggak boleh sukses, bukan berarti kita nggak boleh jadi orang kaya, jadi orang berhasil. Tapi bagaimana kita memandang diri kita berharga di mata Tuhan, itu identitas kita di dalam Tuhan. Bahkan sebagai orang percaya kita harus excellent di bidang kita masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Oke, thank you buat sedikit ilustrasinya. Thank you buat bantuin. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ya. Masih semangat? Ya, apa kabar? Oke, Tuhan baik, luar biasa ya. Aku buka firman Tuhan dulu dari, mungkin ini Injil, ayat ini tuh Mazmur yang semua orang tahu. Mazmur 23, ayatnya yang pertama. Versi Indonesianya bisa kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di bahasa Inggris, versi New King James Version, bunyinya itu, The Lord is my shepherd, I shall not want. Versi New International Version bunyinya beda lagi. The Lord is my shepherd, I lack nothing. I shall not want itu berarti, Jesus, Tuhan, you are more than enough for me. Kamu lebih dari cukup untuk saya. Yang saya mau tuh hanya Tuhan. Di saat saya punya Tuhan, oke, mungkin masalah datang. But you are more than enough. Kamu lebih dari cukup buat saya. Kamu Tuhan yang berotoritas, kamu Tuhan yang berdaulat atas masa depan, keluarga, relationship, usaha, studi, dan semua perencanaan saya serahin kamu. Karena saya tahu kamu adalah Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan saya. Nah, kalimat kedua, I lack nothing. Berarti kita tidak kekurangan apapun di dalam Dia. Kasih karunia Dia itu lebih dari cukup. His grace is sufficient for us. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup. Kasih karunia-Nya sudah disediakan. Bukan kita harus meminta, tapi sudah disediakan dan lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Tuhan ingin, Tuhan tuh rindu sekali. Kita punya suatu pemahaman baru. Relationship, hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar agama, kewajiban, gedung, organisasi, which is bagus dengan segala propertinya, tapi Tuhan rindu punya keintiman, hubungan pribadi. Karena kekristenan itu, Christianity is not a religion, bukan religius semata, tapi hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama. To love God, the living God, and to love people. Gimana kita mengasihi orang, gimana kita mengasihi Tuhan. Nah itu yang balance. That's why love God and love people. Ya, I lack nothing, tidak kekurangan apapun. Kasih karunia-Nya lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana agar kita bisa mengalami hidup penuh di dalam Tuhan? Saya akan bagikan 3 hal. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Clarity atau kejelasan. Kita berkata di kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. A lamp to my feet and a light to my path. Saat teman-teman di sini berpegang pada firman Tuhan, saat teman-teman membuka hati, mau belajar, mendengar apa maunya Tuhan, di situ Dia akan menuntun teman-teman masuk ke dalam rancangan Tuhan. Ya mungkin secara dunia, teman-teman kita di dunia mikir, apa ya, ngapain pelayanan, ngapain ke gereja, ngapain hari Sabtu datang ketemu Kak Felix Agus, ngapain datang ke Ici. Mereka gak akan bisa mengerti alasannya karena kita tuh dikasihi sama Tuhan dengan sumber kasih yang gak terbatas. Seperti lagu tadi, Tuhan begitu mengasihi kita dengan tanpa batas. Dan kita ada di sini tuh karena Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita terlebih dahulu oleh karena kasih-Nya yang gak terbatas itu. Bahkan dalam keadaan kita gak layak, dalam keadaan kita berdosa, Dia yang memilih kita, Dia yang mati buat kita. Firman Tuhan itu guidance. Perkataan Tuhan itu perkataan yang hidup, teman-teman. Perkataan Tuhan itu firman Tuhan, the word of God. Firman Tuhan perkataan yang hidup. Saat Dia bilang, jadilah terang. Jadilah terang. Bahkan saat Dia nyiptain kita semua, nyiptain teman-teman dengan segala keunikan, bakat, hobi, talentanya masing-masing. Itu dari perkataan yang hidup. Kita itu ada di sini bukan kecelakaan. Kita itu ada karena rancangan. Untuk suatu tujuan, untuk suatu rancangan yang besar dalam kehidupan kita. Teman-teman pasti satu sama lain manusia itu punya keunikan, punya hobi yang berbeda, punya talent yang berbeda. Itu semua Tuhan kasih untuk saling melengkapi, untuk saling mengasihi, untuk saling bertumbuh, untuk saling melayani dan untuk memuliakan namanya. Ada amin? Amin.
Apapun season hidup teman-teman, mungkin teman-teman ngerasa kadang lonely sendirian, gak ada seorang pun yang mengerti, gak ada yang dengerin, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dia selalu ada. Ketika teman-teman ngalamin masalah, ketika teman-teman bingung, ketika teman-teman mungkin mengalami kesulitan di studi, pekerjaan, dia selalu ada. Ketika teman-teman bahkan lagi galau, bingung harus ngambil keputusan apa, bingung, bimbang, dia selalu ada. Ketika teman-teman sedang happy, sedang merasa segalanya tuh baik-baik aja, dia juga selalu ada. Kasihnya lebih dari cukup bagi kita. Saya bahas poin nomor 2. Nomor 2 adalah identity atau identitas. Di Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14 berbunyi. Saya bacakan dari New International Version. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. Kata fearfully dan wonderfully jelas mengartikan bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan. Kita itu biji mata Tuhan. Sangat berharga bagi Dia. Dia begitu mengasihi kita. Jangan pernah menganggap diri kita nggak layak. Diri kita rendah diri karena Tuhan kita itu begitu mengasihi kita. Kita ditebus lunas oleh darah anak domba Allah. We are fully paid by His precious blood. Apapun masa lalu kita, latar belakang kita nggak pernah bisa milih siapa orang tua kita, lahir di mana, kondisi ekonomi keluarga kita, pendidikan kita, bahkan segala kegagalan kita di masa lalu, baik di studi, relationship, atau apapun. Mungkin iblis gunakan itu condemnation, dia judge kita. Kamu gagal, kamu gak layak, kamu gak berharga, kamu bukan siapa-siapa, kamu pecundang, kamu gak bisa bangkit lagi. Tapi firman Tuhan bilang, kita itu kepala bukan ekor. Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan dia. Bersama Kristus, Tuhan bilang kita lebih dari seorang pemenang. Kita lebih dari seorang pemenang bersama Kristus. Karena apa? Bukan karena hebat, bukan karena kuat, gagah kita, karena pintar kita, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Praise the Lord. Ya. Masalah, struggle datang, silih berganti seperti yang tadi aku bilang. Bukan ya seberapa nyaman hidup dan seberapa bebas dari kesulitan. Tetapi dengan siapa kita berjalan di dalam menjalani hidup, itu yang membedakan. Jika Allah ada di pihak kita, bersama kita, siapakah lawan kita? Whom shall I fear? Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah ada jalan bareng teman-teman, saat teman-teman menangis, saat teman-teman tertawa, saat teman-teman tidur, saat teman-teman bangun, di titik tertinggi, di titik terendah, Allah bersama kita. Kita harus takut sama siapa? Allah ada sama kita. Allah begitu mengasihi kita. Pulang dari tempat ini punya pemahaman baru, punya konsep baru. Saya tiap hari mau berjalan bersama Tuhan, saya tiap hari mau bertumbuh bersama Tuhan, saya mau punya komunitas yang positif, saya mau ikut komselnya ICI, saya mau mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan karena ritual, bukan karena agama, bukan karena orang tua saya nyuruh, saya diajak teman. Tapi saya mau merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya mau mengenal siapa Tuhan saya lebih dan lebih lagi, dan saya mau mengasihi Tuhan saya lebih dan lebih lagi. Bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan, tapi karena kasih. Karena kasih. Ya. Injil Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, jadi orang Kristen, aku awalnya berpikir, enak ya jadi orang Kristen, masuk gereja, ada praise and worship, gerejanya nyaman, banyak teman. Itu benar, di gereja kita banyak teman. Tapi saat kita balik lagi ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, sometimes orang ngelihat sebelah mata, Kristen, jangan dekat-dekat sama orang Kristen, gak asik. Jangan dekat-dekat sama orang Kristen, gak fun. Orang Kristen mah, bahasa kasarnya sorry ya, fanatik, gak mau ini, gak mau itu. Nah, itu adalah resiko yang kita tanggung. Itu resiko yang kita tanggung sebagai pengikut Kristus. Karena apa? Karena Kristus nembus kita itu dengan darahnya yang mahal. That's why kita gak mungkin hidup murahan bagi Dia. Karena kasihnya begitu besar, gimana, dan kita gak akan pernah bisa balas kasih Kristus itu seperti apa. Bahkan kalau kita jual semua yang kita punya, harta kita sekalipun, apapun sekaya apapun kita,
untuk menyenangkan hati Tuhan, atau kita kasih semua waktu kita untuk melayani Dia. Oh, saya mau jadi full timer, pagi, siang, sore, malam saya gereja, saya mau doain orang. Itu semua bagus, tapi gak akan pernah bisa balas seberapa baik Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita dibayar dengan darah anak domba itu sangat mahal, teman-teman. Sudah dibayar lunas. Saya ada sedikit cerita dikit berhubungan poin nomor 2 itu identitas ya, identity. Lagi kecil itu saya SD ya, SD itu kayak bola lah ya. Saya masih kecil belum ninggiin, dan saya kalau dulu tuh putih, bulat, jadi kadang teman-teman saya manggil tuh kayak boboho. Teman-teman ngalamin boboho nggak ya? Kita kayaknya beda generasi ya. Ya kayak pipinya putih, merah, terus lari-lari gitu, nakal ya teman-teman ya. Lari-lari segala macam kayak gitu. Terus sometimes tuh teman saya sering ngebully kalau pelajaran olahraga, karena kan saya larinya lambat gitu. Jadi kalau lagi ada pelajaran lari atau apa, saya sering diejek-ejek lah, bercanda-bercandain gitu. Nah, kadang saya merasa sedih, saya merasa minder, oh iya kenapa ya kayak gini. Sebenarnya saya tahu penyebabnya karena makan saya emang sangat banyak. Tapi kan dulu tuh nggak ada kayak istilah bullying atau physical abuse atau apapun itu, zaman itu nggak ada. Jadi, nah itu mengganggu lah. Ada mungkin ya a little bit bitterness. Dan saya tumbuh masuk SMP, mulai karena ninggiin segala macam, mulai sedikit nggak sebulat dulu gitu. Itu mungkin ada luka lama yang saya bawa karena identity saya belum pulih gitu. Karena saya masih merasa, oh ya saya mah begitulah, lari lambat, olahraga nggak bisa, ya begitulah ya. Ada keminderan tersendiri. Saya saya mah bulat ya, bahasa Sundanya udah bulat atau udah rekumaha deui, mau gimana lagi gitu. Nah ini terbawa sampai akhirnya SMA itu saya jadi suka ngebully orang. Ya karena luka yang saya bawa, sampah yang dulu saya bawa berjalan terus seperti ini, membebani, identitasnya nggak pulih terus saya bawa. Saya jadi suka kadang ngebully orang. Saya jadi ngejek, mungkin sometimes jokes ya, bercanda. Ngejek dia, atau sometimes jahil ke teman, tindakan fisik atau apapun. Terus saya kalau disadar flashback lagi, masa sekolah saya berpikir dulu saya nyebelin banget ya, maksudnya ngebully orang kayak gitu. Saya merasa, oh Tuhan saya dulu benar-benar jahat gitu, saya ngebully orang selama SMA. Bagi saya itu jokes, bagi saya itu fun, dan saya nggak ngerti kalau mungkin kata-kata yang keluar dari mulut saya itu melukai orang, mengecewakan orang, bikin semangat orang down gitu. Padahal firman Tuhan bilang hidup mati itu dikuasai lidah. Ya, apakah perkataan kita yang keluar itu blessing, membangun orang, memberkati orang, atau justru menjatuhkan orang? Nah saat teman-teman tahu identitas kita adalah anak-anak Allah, kita gak bisa lagi hidup dengan kebiasaan yang lama. Gak bisa lagi hidup dengan kebiasaan dunia. Bukan berarti kita menjadi tidak relevan dengan dunia, justru kita hidup sesuai relevan dengan dunia, tapi berjalan menghidupi firman Tuhan. Gimana kita bisa menggunakan mulut kita untuk mengucap berkat, senantiasa mengucap syukur, mengasihi, membangun sesama kita. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindu. Kita ada di gereja ini untuk saling bertumbuh satu sama lain. Discipleship, kita punya mentor, kita punya cell group untuk care sama kita. Teman-teman yang dimana saat kita butuh, saat kita bimbang, ada untuk kita. Even sometimes cuma mendengarkan dan mendoakan kita, tapi banyak cara Tuhan pakai untuk berbicara di dalam kehidupan kita melalui teman-teman gereja kita. That's why teman-teman ada di tempat ini adalah sebuah keputusan yang berani, dan Tuhan lihat hati teman-teman. Karena nggak ada kebetulan ada di tempat ini, semua karena kasih karunia, dan teman-teman di sini semua merespon itu dengan baik. Thank you Jesus, praise the Lord. Ya, oke. Poin nomor 3, authority atau otoritas. Nah, teman-teman di sini semua punya otoritas untuk menjadi generasi terang, menjadi generasi pemenang, menjadi generasi bintang, inspire, impactful di dalam Tuhan. Teman-teman akan mampu hidup secara excellent, baik di dalam studinya, pekerjaan, karir, keluarga. Bukan karena kita baik atau hebat, tapi karena Tuhan kita yang baik. Kita tuh anak Tuhan. Anak Tuhan tuh maksudnya umat yang dipilih Tuhan. Sudah selayaknya hidup kita yang seperti tadi aku bilang, berbeda dibanding kebanyakan orang dunia ini. Kita harus hidup excellent bagi Tuhan, bukan sekedar ya udahlah sok-sok biasa-biasa aja atau average. Karena ikut Tuhan itu sebuah perjalanan. Spiritual journey itu
perjalanan seumur hidup. Kita nggak bisa judge, nggak bisa membandingkan dengan orang lain. Karena Tuhan juga punya rancangan untuk setiap orang tuh berbeda. Teman-teman harus punya gambaran jelas dulu. Poin nomor 1 tadi ya, clarity, kejelasan. Aku anak Tuhan, aku dikasihi Tuhan, Tuhan sayang aku, punya rancangan, punya rencana. Kedua yang tadi, identitas. Identitas teman-teman harus tahu, oh karena aku sudah ditebus dengan darah anak domba yang mahal, Yesus cinta aku harus hidup seperti apa, itu identitas. Yang ketiga, otoritas. Saat kita tahu clarity, kita tahu identitas kita punya otoritas. Kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita bisa bekerja secara berbeda, kita bekerja secara excellent. Bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan kepentingan kita pribadi, belajar sepintar-pintarnya, bekerja untuk sekaya-kayanya, enggak seperti itu. Banyak hal yang di dunia ini yang Tuhan sediakan jauh lebih dari apa yang kita pikir. Rancangan Tuhan itu sometimes kayak impossible. Tuhan pengen hidup kita gak cuma sesimpel itu, tapi ada hal yang sangat-sangat besar. Di mana saat kita percaya, di saat kita berserah, rencana Dia itu terjadi dan genap dalam kehidupan kita gitu. Nah, kita lihat ya 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dari Alkitab Terjemahan Baru. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Bukan seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Bukan seberapa bagus status sosial media kita. Bukan seberapa banyak likes, comments, atau apapun di postingan kita. Ya, tapi seberapa hidup kita mencerminkan ada kasih Kristus di dalam hati kita. Ada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ada terangnya Tuhan tuh hidup dalam kita di saat kita bekerja, di saat kita berkeluarga, di saat kita melayani orang. Apakah orang ngelihat, oh ada Kristus kan di dalam kehidupan dia, ada Kristus kan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan rindu gitu. Karena gak mungkin kita hidup dengan segala pemahaman, oke, saya hafal ayat Alkitab sekian, saya hafal. Tapi saya hidup penuh dengan bitterness, saya ngejudge orang, saya benci sama orang. Ada orang sel group datang, siapa sih ini, annoying ya, kok ditato ya, atau apa. Gak bisa seperti itu teman-teman. Karena Tuhan memilih kita pun, Dia gak pernah judge. Jesus loves us. Tuhan mengasihi kita apa adanya, apapun latar belakang kita, suku, agama, keadaan kita saat dulu sebelum mengenal Tuhan, Dia mengasihi kita apa adanya. Ya, sudah selayaknya kita pun belajar untuk mengasihi orang lain, punya cara gimana Tuhan memandang, punya cara gimana Tuhan, gimana ya mengasihi seperti Kristus itu seperti apa. Tuhan rindu kita itu hidup di dalam kasih. Karena kalau agama, apapun itu tanpa kasih, ya hanya menjadi sebuah agama. Tapi kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu hubungan. Bagaimana kita mengasihi dan hidup di dalam kasih Tuhan itu. Ada amin? Satu hal lagi saya mau mengingatkan, di era zaman sosmed seperti ini ya, saya taunya Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, masih ada yang tahu yang lain? Friendster, saya mengalami, seumur ya kita ya, siapa yang tadi bilang Friendster? Oke, Friendster, mungkin satu generasi, saya main Friendster juga dulu ya, tapi akunnya hilang, saya lupa passwordnya, udah gak ada ya sekarang ya. Terus ada apa lagi ya sekarang ya? Telegram. Ada yang tahu lagi? Twitter. Threads yang baru ya. Twitter, ya udah lama. Sekarang tuh banyak banget sosial media. That's why orang bisa hidup di dalam perbandingan. Ngelihat, teman saya Enzel banyak yang suka. Kadang saya sirik, kenapa ya dia yang banyak yang suka gitu ya. Kayak gampang aja banyak yang suka. Atau enggak saya ngelihat Rian Veve, itu pasangan muda baru menikah, diberkati, hidup di dalam keharmonisan, liburan terus, kapan gua seperti itu. Kadang saya ngeliat Kak Felix, penuh urapan, berwibawa, kok gua gak bisa kayak dia ya. Saya membandingkan gitu diri saya sendiri. Kadang saya ngeliat Ciheni, Ciheni sangat berapi-api, gua mah loyo. Kadang baca Alkitab ngantuk, gimana gua bisa kayak dia gitu bahasanya ya. Terus kadang saya ngelihat lagi Kak Michael Panjaitan.
suaranya bagus banget. Dia baru nyanyi Roh Kudus juga datang gitu. Baru nyanyi 1-2 kalimat Roh Kudus sudah datang duluan. Kalau saya nyanyi roh halus lagi yang datang. Enggak kayak gitu. Just jokes teman-teman. Ya, kita hidup tuh di dunia yang perbandingan. Di dunia didesain dengan segala kompetitifnya. Baik di pekerjaan, baik di hiburan sekalipun, ataupun di pendidikan. Dulu saya kecil tuh ngalamin media sosial maksimal sampai Friendster. Kalau chatting belum ada WhatsApp, masih harus pakai internet kabel, colok komputer, MSN Messenger, nggak tahu masih ada atau enggak. Jadi harus connect dulu baru chatting seperti itu. Jadi dunia tuh nggak seterbuka sekarang. Sisi positifnya bagus, kita bisa banyak belajar hal baru gitu. Kita bisa menggali potensi kita. Kita mau masak apa tinggal YouTube keluar. Caranya seperti apa, how to keluar. Sometimes kalau pusing pun nanya YouTube mungkin ada jawabannya. Atau siapa teman-teman di sini yang kalau bikin PR, tugas, atau mau ngelamar kerjaan pakai ChatGPT, boleh angkat tangan? Enzel pakai ChatGPT? Bikin tugas skripsi enggak? Oh enggak, puji Tuhan. Ya, banyak banget hal-hal dengan segala dunia itu, dengan keinstanannya itu distraction. Sebenarnya jadi kan terganti kan ya, Tuhan tuh ada gak sih? Kadang orang dunia bingung, ya udahlah gunain teknologi atau apa. Tapi efek negatifnya itu kita jadi membandingkan hidup kita dengan seorang. Kita membandingkan hidup kita, hidup saya misalnya saya bandingkan dengan Kak Felix, dengan season musim hidup yang berbeda, dengan tahun yang berbeda, dengan umur yang berbeda. Saya jadi berpikir, oh ya kalau Kak Felix kenapa bisa sukses itu, saya gak bisa ya. Akhirnya saya rendah diri, minder, dan puncak terburuknya itu anxiety, depresi, butuh healing katanya, liburan seminggu, balik lagi, gila lagi gitu kan, nggak bikin masalah beres, udah gitu beres healing, oke, nanti jalan-jalan lagi, isolasi diri. Puncak terburuknya itu self isolation, dia isolasi, nggak terbuka lagi, jauh dari komunitas gereja, nggak pernah mau bicara lagi ke mentor, nggak mau bicara lagi ke orang tua, merasa saya mah memang begini aja lah, nggak layak. Ya dia mah bisa begitu, saya mah begini aja. Pekerjaan juga saya ngelamar nggak diterima, ya udahlah, mengalir aja. Tapi kan firman Tuhan bilang kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Nah pertanyaan saya, teman-teman mau pegang nggak ini janji firman Tuhan, Word of God, bukan Osmar yang bilang, bukan YouTube yang bilang, tapi Tuhan sendiri yang bilang jadi kepala, bukan jadi ekor. Kamu ada itu untuk menjadi terang dan garam dunia. Garam yang gak pernah kehilangan identitasnya, rasa asinnya gitu. Di saat garam ditaburin di masakan apapun, dia itu menambah rasa, bukan mengambil rasa. Dia ada itu membagikan value, membagikan nilai, bukan hanya mengambil nilai. Nah teman-teman mau gak berpegang pada prinsip ini gitu. Jangan sibuk pada perbandingan dia gimana atau bagaimana. Atau meragukan, oh ya sebenarnya Tuhan ada gak ya? Kok dia hidupnya begitu diberkati, kok saya gini-gini aja. Nah karena kita itu semua custom made lah. Maksudnya semua orang itu yang ada di sini dan semua bayi yang lahir itu Tuhan punya rancangan. Kita itu punya tujuan sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya kita mau gak menghidupi tujuan dan panggilan Tuhan itu. Ada yang di marketplace, ada yang di gereja, ada yang pelayanan, ada dimanapun teman-teman berada. Cari panggilan itu gitu, Tuhan maunya apa. Cara kita berdoa bukan kehendak kita yang jadi, doa Bapa kami mengajarkan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Cari, Tuhan bilang ketuklah pintu dibukakan. Ketuk pintu hati Tuhan, Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Berbicara kayak as a father gitu. Dia tuh Bapak kita yang baik, Bapak kita yang setia. Tanya Tuhan, kalau nanya ada masalah, tanya pertama itu ke Tuhan. Bukan ke YouTube, Google, ChatGPT, ataupun temen gosip. Ya, at least punya mentor lah, bisa curhat gitu ya. Saya kasih satu quote sedikit ya. Hidup kita itu bukanlah berdasarkan apa perkataan orang tentang kita. Tetapi melainkan perkataan Tuhan tentang kita. Hidup kita bukanlah berdasarkan apa perkataan orang tentang kita, melainkan apa perkataan Tuhan tentang kita. Kalau dia bilang, kamu kepala bukan menjadi ekor, kamu akan menjadi excellent, kamu adalah biji mataku, kamu adalah anakku yang berharga, kamu itu dikasihi. Teman-teman harus pegang itu.
aku dikasih. Ada yang ngejek kita, oh boboho lo gendut, bola gak bisa lari. Oh ya gue mah dikasih sama Tuhan gue gitu. Responnya gak ada kepahitan gitu. Dunia bisa bilang apa, tapi kita pegang janji Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, bukan yang dunia bilang. Jangan terdistraksi apa kata orang. Karena kita gak bisa milih. Gak bisa milih nih. Apa yang orang katakan tentang kita. Kita gak bisa milih. Masalah mungkin datang dalam kehidupan kita gak pernah siap dan gak pernah bisa milih. Tapi yang kita bisa lakukan adalah gimana kita meresponi itu. Gimana kita menghadapi itu. Dengan cara apa kita overcome dari masalah itu. Karena anak Tuhan itu bukan hanya dilahirkan, ditakdirkan, oh iya kalau ada masalah hanya sekedar menghadapi lewat gitu aja. Enggak, dia overcome. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Berdiri di atas masalah itu. Lebih dari pemenang. Saya punya Yesus, kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Bersama Kristus saya lebih dari seorang pemenang. Bahkan saya bisa menghadapi apapun karena Kristus bersama saya. Karena Dia yang memberi kekuatan di dalam kehidupan saya. Sedikit pesan buat teman-teman juga untuk sekarang ya. Percaya dan kembangkan apa semua talenta yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Untuk pekerjaan pun sama, untuk usaha pun sama. Saya kasih ilustrasi sedikit. Saat Yesus ngasih makan 5.000 orang, murid-murid waktu itu lagi di gunung kan ya, lagi khotbah. Murid-murid bilang, Tuhan ini makanan gak akan cukup, mereka udah kita bubarin aja, suruh pulang. Terus Tuhan Yesus bilang, gak bisa kasih makan lu mereka semua. Terus murid-murid bilang, gak mungkin cukup. Gimana kita mau ngasih makan segitu banyak orang, 5.000 orang, gak mungkin cukup. Itu secara manusia, murid-murid lupa dia lagi bicara sama Tuhan. Murid-murid lupa akan mujizat yang Tuhan lakukan di perkawinan Kana saat air menjadi anggur. Murid-murid gak ingat, murid-murid fokusnya sama apa? Kekurangannya, sama masalahnya. Tapi Tuhan mengajarkan kita dari sini, fokus dari apa yang ada. Karena kita hanya bisa memberi, entah waktu kita, uang kita, tenaga kita dari apa yang kita ada. Kita bisa mengasihi Tuhan dari apa yang kita ada. Start from little things, it's okay. Even start from a little things, it's okay. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Gak apa-apa, kumpulin sini semua. Ini bahasa mungkin sehari-harinya. Gak apa-apa, sini bawa semua. Datanglah murid-murid bawa 5 roti 2 ikan. Masih marah-marah. Gimana Tuhan, ini cuma ada segini. Kamu gila, itu segitu banyak orang. Yang Tuhan lakukan apa? Apakah Yesus kecewa atau marah kepada murid-murid? Enggak. Yang dia lakukan ngambil roti, ngambil ikan, angkat ke atas, mengucap syukur kepada Bapa, lalu membagi-bagikan itu, multiplikasi sampai sisa 12 bakul berlebih. Nah, kita belajar satu sikap hati baru di sini. Apapun keadaan, apapun kondisi saat ini, apapun kekurangan, yang kita lakukan pertama apa? Mengucap syukur. Keadaan bisa gak baik-baik aja, tapi Tuhan selalu baik. Masalah bisa tetap datang. Mungkin depan kita sama seperti Daud menghadapi raksasa Goliat itu. Dan tetap ada gitu, sakit penyakit tetap ada. Yang kita lakukan mengucap syukur dan percaya tangan Tuhan gak kurang untuk kita. Dia pasti menolong, dia pasti mengangkat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya akan baca ya dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan dianggap rendah karena kita muda. Jangan sampai orang menganggap rendah karena kita muda. Kita itu generasi penerus, generasi bintang. Generasi yang Tuhan pilih ada saat ini bukan kebetulan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Dimanapun teman-teman berada, baik di sekolah, kampus, tempat kerja, ataupun punya usaha sendiri. Jadi terang, jadi garam bersama Tuhan. Yang dilihat tuh apa sih? Teladan bagi orang-orang percaya, perkataan, tingkah laku, kasih, dalam kesetiaan dan kesucianmu. Aku kasih sedikit ilustrasi. Love, power, and holiness. Love, power, and holiness. Saat kita mengasihi itu, mengalami kasih Tuhan,
kasih Tuhan itu kita meresponi menerima Kristus, kasih itu masuk dalam kehidupan kita. Dan saat kita hidup di dalam kebenaran, berjalan bersama Dia, memegang kekudusan, itu kita punya otoritas power yang dari Tuhan. Karena gak mungkin kita mengasihi Tuhan, tapi gak berjalan di dalam kebenaran firman. Gak mungkin kita bilang, Lord I love you, kita mengangkat tangan, Lord I love you. Tapi kita hidup gak di dalam kekudusan, gak di dalam kebenaran. Gak mungkin seperti itu teman-teman. Even sometimes secara manusia kita jatuh bangun. Karena kita hidup di dalam kedagingan. Kita hidup di dalam kelemahan kita. It's okay, Tuhan gak pernah jauh. Tuhan gak pernah menjauhkan diri. Kitanya yang merasa gak layak dan menarik diri. Tuhan tuh gak pernah jauh. Datang lagi kepada Tuhan. Mulai lagi dari hal yang baru. Step demi step. Sedikit demi sedikit. Berjalan bersama Tuhan. Love, power, and holiness. Saat kita hidup di dalam cinta kasihnya Tuhan. Saat kita memegang firman Tuhan dan kebenarannya holiness, kita ada otoritas, ada power yang berasal dari Tuhan. Karena kalau hanya power, hanya otoritas, itu hanya jadi agama. Karena Tuhan itu berdasarkan kasih hubungan kita dengan Dia ya. Saya kasih sedikit singkatnya teman-teman ya. Khotbah tadi, maksudnya bukan khotbah, sharing. Kita sama-sama belajar karena saya pun juga masih banyak belajar tentang balance, tentang wholeness. Semua saya juga belajar, kita di sini semua belajar. Oke, kita rangkum dikit conclusion. Tiga kata. Clarity, Identity, Authority. CIA. Clarity, Identity, Authority. Saat kita punya kejelasan di dalam Tuhan, jelas kita punya klarifikasi lah, clarity ya. Jelas, ada kejelasan itu, kita punya identitas. Identitas kita seperti apa, kita anak Tuhan, dan Tuhan juga kasih, gak cuma identitas, gak cuma kejelasan, tapi Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih otoritas. Dari satu ayat lagi, dari Yeremia, pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan bilang rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini yang bilang Tuhan, word of God, firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku gak tahu keadaan teman-teman di tempat ini saat ini seperti apa. Mungkin ada yang baik-baik aja. Mungkin ada yang gak baik-baik aja. Tapi aku mau sampaikan satu hal. Tuhan sayang sama teman-teman semua. Ya, Tuhan begitu mengasihi teman-teman semua. Tuhan punya hati buat teman-teman semua. Jangan pernah minder, jangan pernah ragu. Jangan pernah terjudge karena lingkungan. Karena mungkin punya pengalaman yang gak baik, pengalaman buruk ataupun masa lalu. Karena Tuhan kita itu Allah yang gak kurang kreatif. Kalau laut merah, Musa mentok nih. Ya bayangin Musa lagi jalan sama bangsa Israel. Terus kan bangsa Israel tuh bahasa kasarnya, sorry to say, mungkin bodoh, dablek, keras kepala, apapun istilah itulah. Mungkin udah mengerutu kan, ini gimana Musa, kita di belakang dikejar-kejar, depan kita laut, kita mau ngapain? Tuhan sanggup buka laut merah. Tuhan sanggup buat buka laut merah dan yang Musa lakukan apa? Saat laut terbuka, bayangin depan teman-teman laut terbuka. Kebayang gak sih saat kita berjalan di tengah-tengahnya angin tuh sekencang apa? Keraguan, ketakutan tuh sekencang apa? Tapi Musa memilih berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman. Sedikit demi sedikit berjalan dalam iman. Berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam iman, memegang janji Tuhan. Nah itu yang Tuhan rindu kita lakukan. Mungkin kita punya masalah depan kita, kesulitan, struggle, judgment apapun depan kita. Tapi Tuhan mau juga saat Dia buka pintu, kita ketuk dan Dia buka pintu, kita melangkah masuk. Melangkah masuk, karena kita itu rekan sekerja, partnernya Allah. Ya, kita punya hubungan dengan Dia, karena Dia Bapa kita, Dia begitu care, begitu sayang sama kita. Jalan sama Dia sedikit demi sedikit, ambil langkah iman. Nah itu yang aku pengen sampaikan sore hari ini untuk teman-teman semua. Dimanapun teman-teman hari ini kondisinya, gak ada kata terlambat untuk mendekat sama Tuhan. Untuk hidup di dalam harmoni, dalam balance-nya Kristus. Untuk hidup di dalam kepenuhan kasih-Nya. Untuk hidup gimana menjadi terang, gimana hidup menjadi garam, gimana sesuai nama gereja ini, gimana jadi impact, jadi pembeda, berdampak, menjadi berkat untuk lingkungan dimanapun teman-teman berada gitu. Amin ya.
Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya dari firman Tuhan dari Kaosmar mengingatkan kita ada dalam kepenuhan. Yaitu apa? Berbicara tentang kita, kejelasan kita ada di dalam Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan, dan ada kuasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita bisa jadi pemenang, melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Dan pastinya teman-teman akan diberkati serangkaian ibadah sebulan ini tentang balance, dan teman-teman berharap untuk kalian bisa terus menyaksikannya di Impact Community Indonesia setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Sunter, Kemayoran, dan sekitarnya, hadir bersama-sama dengan kami di Impact Youth Onsite yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia, lantai P3. Ayo bersama-sama dengan kami, seru-seruan sama-sama dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan setiap minggunya Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Kami mengundang teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap beribadah bersama dengan kami setiap hari minggunya, dan mulai 15 Oktober akan ada pergantian dan penambahan jadwal ibadah, yaitu jam 8, 10, 12, dan jam 3 dan jam 5 sore. Teman-teman terus pastikan biar datangnya nggak salah jamnya. Dan bahwa Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya mingguan saja, tapi ada komsel yang diberi nama Impact Family. Kami mengundang teman-teman yang mau bertumbuh bersama-sama dengan kami, punya keluarga kecil untuk saling support, saling mendoakan. Daftar di sini. Nanti akan diarahkan ke kelompok di grup WhatsApp yang ada, nanti dilanjutkan dengan sesi Zoom yang ada, komsel di sana. Bisa saling cerita, saling mendoakan satu dengan lainnya. Untuk yang onsite, untuk di Jakarta, Bandung, Surabaya juga udah ada. Teman-teman juga bisa hubungi di sini. Khusus Impact Youth, ada di Kamis, 2 minggu sekali jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengundang teman-teman bisa berkomsel, bertumbuh bersama dengan kami di Impact Family. Dan bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya persekutuan doa, rokris yang ada yang mau dilayani, ayo hubungi nomor yang ini. Nanti kami siap melayani teman-teman semua untuk sama-sama membawa kita semakin sarah dengan Tuhan. Amin. Dan terakhir teman-teman, bahwa seperti yang teman-teman tahu, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, beli desain kaos keren ini. Banyak ada hoodie-nya, banyak desain lainnya, kalian beli dan jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena kenapa? Setiap pembelian teman-teman semua jadi berkat buat pendidikan dan makanan bergizi buat anak-anak di pedalaman. You buy means you donate. Itu aja teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Mulai 15 Oktober 2023, ibadah Impact Community Indonesia akan bertambah menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Segera rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Marlon Bolung, Terbaik Bagiku. Anda bisa dapatkan di seluruh digital platform kesayangan Anda. Kiranya mendatangkan kekuatan bagi semua yang mendengarkannya. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia
bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol sisi atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Jordan, dan Mount Hermon, serta Petra. 1 hingga 13 Januari 2024 selama 13 hari. Bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus, $3.300 all in. Dengan bonus Mount Hermon with cable car, Nile Cruise, glass boat, dan dapatkan free merchandise. Ikuti perjalanan yang akan mengubah hidup bersama Life Changing Holy Land Journey. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tempat sangat terbatas. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.